Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oma-oma, kita bertemu kembali dalam kebaktian kaum perempuan untuk tanggal 5 November 2020 dalam rangka Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan memperingati ulang tahun GKP yang ke-86. Sebelum kita mulai kebaktian, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
Kebaktian pada saat ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya dan yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Amin. Kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa untuk pembacaan Alkitab. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini dalam rangka memperingati ulang tahun GKP yang ke-86, kami sebagai kaum perempuan dapat bertemu walaupun secara virtual ya Tuhan, melalui ibadah kami, kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama boleh terpatri dalam hati kami dan kami pun dengan penuh kesetiaan dapat melakukannya sehingga kami menemukan kebenaran janji Tuhan yang menguatkan kami di tengah berbagai situasi. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Kita menyimaknya demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku.
tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan Alkitab kita. Senang ya Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya ibu-ibu ya bisa bertemu kembali saat ini. Dan ini dalam rangka Pekan Keluarga ya Pak Agus ya, Pekan Keluarga HUT GKP ke-86. Khusus kaum perempuan. Khusus kaum perempuan, dan saat ini temanya adalah berbuat kasih meski dalam penderitaan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang mungkin pernah melihat iklannya Pak ya? Slogan iklan, life is never flat. Kira-kira kalau diartikan bahwa kehidupan itu tidak pernah datar saja gitu ya. Pasti ada dinamika, ada gelombang tinggi, gelombangnya sedang, angin badai, suka duka, tawa dan air mata. Pokoknya hidup penuh warna, penuh dinamika. Betul. Ya. Penuh dengan dinamika. Ya, tidak jarang itu dinamika itu berupa pergumulan ya Pak ya? Iya, betul Bu. Ada juga yang pergumulannya belum selesai, udah datang lagi pergumulan baru gitu ya. Iya, bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi, ada yang baru selesai, datang lagi persoalan yang agak-agak mirip ataupun yang agak-agak berbeda, bertolak belakang gitu ya. Sehingga menguras energi, pikiran, waktu kita gitu ya. Bahkan kadang ada yang kemudian hilang semangatnya gitu ya Pak ya. Ada yang putus asa gitu ya. Tapi juga ada yang mungkin tetap teguh, tetap kuat. Ada juga ya yang seperti itu memang. Dalam menghadapi situasi-situasi yang berat dalam hidupnya. Betul tadi ya, ada juga mungkin orang-orang yang dia bisa tetap survive, tetapi tidak jarang juga ya, yang kemudian kehilangan harapan dan mengambil langkah-langkah yang tidak benar gitu ya. Merasa tidak kuat ya. Iya. Ya memang pergumulan bisa menyita perhatian kita, menguras energi kita. Betul, iya. Dan juga betul Bu ya, jadi kadang-kadang kalau sedang dalam situasi sulit, umumnya kan kita fokus kita adalah hanya pada persoalan yang kita hadapi ya. Kadang-kadang muncul juga mungkin dalam pikiran kita ya, ketika orang lain mengalami kesulitan, kadang-kadang juga bisa terbersit, jangankan ngurus orang lain, saya juga sedang dalam keadaan sulit gitu ya. Muncul sifat egonya ya Bu ya. Gitu. Biasanya dalam pergumulan, betul Pak Agus ya. Kadang dalam pergumulan kita lebih fokus pada persoalan lain. Kita seringkali kurang memberi perhatian pada lingkungan sekitar, pada sesama kita. Karena kita tenggelam dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita. Ya, betul. Ya. Nah ini juga kalau dikaitkan sama pembacaan Alkitab kita, ada perempuan yang juga sedang dalam pergumulan ya Pak ya. Iya. Karena dia dicap sebagai perempuan yang berdosa. Ya. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi kalau berdosa itu dikucilkan ya Pak ya. Tidak boleh bergaul, bahkan menyentuhnya saja itu sudah disebut najis. Ya. Nah ini dikemukakan bagaimana perempuan ini dalam keberdosaannya
mungkin dari hasil berdosanya itu dia dapat uang barangkali ya Pak ya. Dapat uang, tetapi ternyata apa yang dia miliki itu tidak sebanding dengan sikap masyarakat terhadap dia yang mengucilkan dia. Sehingga dikemukakan dalam pembacaan Alkitab kita, perempuan ini datang menjumpai Yesus ya Pak ya. Iya. Menjumpai Yesus, dan dalam pergumulannya dia dengan penuh perasaan ya, sedih, dia menangis, dia menyeka kaki Yesus ya dengan air matanya, kemudian menyekanya dengan rambutnya ya. Selain juga dengan minyak wangi ya Pak ya, yang dia dia kenakan di kakinya Tuhan Yesus, dan itu menimbulkan reaksi ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi perempuan ini, betul tadi dia adalah dicap sebagai seorang perempuan berdosa. Di dalam tradisi Yahudi, perempuan pun sebenarnya kan juga sudah termarginalkan ya. Seringkali perempuan itu juga tergolong masyarakat yang tidak dianggap ya Bu ya. Ditambah lagi status dia selain seorang perempuan, dia seorang berdosa gitu ya. Jadi berlipat-lipat nih. Nah namun menarik betul tadi bahwa dalam situasi ini dia tahu bahwa ada Yesus nih yang dia akan mampir ke rumah seorang Farisi tadi ya Bu ya. Yang bernama Simon ya. Ya, dia tahu betul bahwa resiko ataupun juga hal-hal yang akan dia dapatkan itu pasti akan tidak mudah gitu ya. Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, apalagi dengan statusnya sebagai seorang perempuan dan berdosa lagi gitu ya. Nah tapi ternyata dia punya sikap yang benar Bu ya. Di tengah kesulitannya, di tengah penderitaannya itu dia tahu kepada siapa dia harus berjumpa. Nah ini juga penting nih gitu ya, khususnya untuk ibu-ibu ya. Kalau dalam keadaan sulit, kalau dalam keadaan berbeban berat, harus tahu juga kepada siapa datang gitu ya. Yaitu kepada Yesus seperti perempuan ini ya Bu ya. Walaupun dia tidak mudah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi ia yakin bahwa solusi yang akan ia dapatkan di dalam penderitaan pergumulannya itu tidak lain adalah berjumpa dengan Yesus. Ini poin pertama yang bisa kita lihat ya Bu ya, dari perempuan ini. Kalau salah memilih orang ya Pak ya, yang tadinya kita harapkan bisa membawa solusi dari pergumulan kita, karena salah memilih orang, ya jangankan mendapatkan solusi, bahkan kemudian persoalannya menjadi seperti bola liar gitu ya. Tapi kalau datang pada Yesus, justru Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik ya, meringankan bebannya. Itu yang pertama dari perempuan tadi ya, datang pada orang yang tepat. Iya, betul. Kemudian yang kedua, dalam tradisi Yahudi itu biasanya kalau ada orang datang itu mencuci kaki. Ya, tapi Simon ini tidak melakukannya. Ya. Nah, sementara perempuan ini dalam segala keberdosaannya, dia dalam segala penderitaannya juga, dia masih bisa memberikan perhatian kepada Yesus dengan membasuh gitu ya. Membasuh kaki Yesus melalui air mata dan minyak wangi yang pasti mahal harganya. Itu yang tidak dilakukan oleh Simon, orang Farisi, tetapi itu yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini, bahkan sampai mencium kaki Yesus berkali-kali gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Simon tidak melakukan itu, tapi perempuan ini justru melakukannya. Betul. Di tengah penderitaan, pergumulan batin yang ia jumpai. Jadi pelajaran yang kedua ialah bahwa perempuan ini walaupun dia punya persoalan, dia masih bisa berbagi perhatian, memperhatikan Yesus. Itu ya Pak Agus ya? Iya. Dan dia memberikan yang terbaik ya, yang dapat dia lakukan. Itu ya Bu ya, minyak yang mahal itu tadi. Gitu ya, padahal dia sendiri mungkin untuk bisa memperoleh uang membeli minyak itu juga pastinya tidak mudah ya. Tapi dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Karena rupa-rupanya dia sangat respect, dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Nah ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting ya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, tapi perempuan ini tetap ingin memberi yang terbaik. Nah ini juga kadang-kadang susah kita ya Bu ya. Ya, itu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Biasanya kalau kita ngitung-ngitung dulu Pak. Nah iya. Kita ambil yang terbaiknya, yang kurang baik kita kasih ke orang. Nah, mungkin seperti itu ya umumnya gitu ya. Biasanya begitu kaum perempuan, tapi beda dengan perempuan yang berdosa ini ya. Dia
justru memberikan yang terbaik bagi Yesus di tengah kesulitan, juga pergumulan dia karena dikucilkan dari masyarakat saat itu. Ya, Nih betul. kaitannya sama ibu-ibu gimana nih Pak? Ya, mungkin dalam kesempatan saat ini ya, bagi ibu-ibu yang umumnya gitu ya, kita pastinya dengan situasi pandemi saat ini ya Bu ya, pasti ada banyak hal dampak yang terasa gitu ya biasanya oleh ibu-ibu. Karena apa? Mungkin di satu sisi yang lain biasanya juga kan Bu ya, kalau dalam situasi saat ini ada dampak-dampak yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ya, mungkin juga dari sisi penghasilan ada yang berkurang, bisa aja terjadi. Kemudian di satu sisi yang lain pengeluaran semakin besar. Nah, pastinya juga buat ibu-ibu ini cukup pusing juga nih di dalam situasi pandemi saat ini untuk mengatur keuangan. Ya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi bagaimana dalam situasi ini? Kenapa? Karena kan ada sesuatu juga yang harus kita lakukan. Misalnya ya Bu ya, kita misalkan ada kebutuhan untuk pendidikan, ada kebutuhan untuk memasak ya Bu ya, ada kebutuhan untuk beli pulsa ya, buat anak-anak yang sekarang kan secara online gitu ya. Betul. Tapi di satu sisi yang lain juga kita tidak boleh lupa bahwa kita juga bisa menyisihkan uang kita untuk memberikan persembahan, betul nggak Bu ya? Betul. Nah, ini juga yang tidak boleh kita lupa gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu dengan persembahan yang kita berikan ini juga akan sangat menopang pelayanan gereja Tuhan. Betul. Nah, ini juga yang diharapkan ya Bu ya. Jadi dalam situasi sulit kita tetap bisa juga mengatur keuangan kita itu tidak hanya fokus untuk kepentingan kita dan keluarga kita, tapi juga tadi itu belajar untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Yaitu dalam kehidupan persekutuan dengan cara bagaimana? Menyisihkan persembahan gitu ya, seperti kebaktian sekarang nih Bu ya, KPP gitu ya. Ya ibu-ibunya ya kita sisihkan nih persembahan KPP gitu ya. Satu-satu gitu ya dipisahkan. Seperti itu kira-kira. Iya. Dan kita juga belajar dari firman Tuhan saat ini. Tadi menarik yang disampaikan Pak Agus. Jadi tidak hanya fokus pada kesulitan kita, pergumulan kita, tetapi fokus juga kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar ya, melalui yang bisa kita berikan, yang bisa kita dukung ke jemaat, ke gereja. Atau juga mungkin di balik pergumulan penderitaan kita karena situasi pandemi COVID, ada tetangga kita yang justru lebih sulit. Bisa. Lebih sulit dan sebenarnya kita masih bisa mengulurkan tangan. Di tengah kesulitan kita, ternyata ada orang lain yang lebih sulit dan jangan sampai kemudian kita melipat tangan kita untuk tidak mengulurkan tangan menolongnya. Gitu ya. Jadi di tengah kesulitan kita mari kita lihat juga di sekitar kita seperti apa. Dan kalau kita bisa berbagi kasih, kita bisa menolong mereka, kenapa tidak? Gitu ya. Karena mungkin satu saat justru kita ada di posisi yang bawah. Ya, yang memerlukan juga pertolongan orang lain. Ya. Beberapa waktu yang lalu tuh sempat kan Bu ya, KPP ada aksi membantu memberikan sembako gitu ya untuk ibu-ibu yang lain. Nah itu bagus Bu saya kira, itu perlu dilanjutkan itu ya. Perlu dilanjutkan. Jadi di tengah-tengah situasi kesulitan ini kita juga tetap mampu untuk berbuat kasih. Ya kita tidak melihat berapapun mungkin yang dapat diberikan gitu ya. Ketika kita menyumbangkan persembahan kita untuk membeli sembako itu gitu ya. Tetapi kalau kita memberikannya dengan ketulusan, dengan rasa syukur, yang sedikit itu kan kalau kemudian dikumpulkan kan bisa jadi besar, bisa jadi banyak ya. Dan itu bisa berdampak besar juga pasti. Iya. Jadi bisa memasuki berbagi kasihnya atau aksi sosialnya ke gelombang 2 ya. Boleh, karena pandemi COVID-nya ini juga masih terus berlangsung gitu ya. Luar biasa. Ya, nanti bisa kerjasama dengan gugus tugas Bu. Bisa. Nah di kita kan ada gugus tugas jemaat nih, ini untuk komisi perempuan ya. Nah bisa bersinergi gitu ya. Kalau ada yang bantuan-bantuan tadi yang diberikan untuk berbagi kasih dengan gugus tugas untuk menindaklanjutinya. Itu ya Bu ya? Ya, bisa juga kerjasama dengan kaum pria ya Pak ya. Bisa kaum nantinya pria, sinergi kaum perempuan gitu ya. Bersinergi dengan gugus tugas COVID. Kemudian bersinergi juga dengan penatua yang ada di wilayah gitu ya. Siapa yang perlu kita bantu, bersinergi juga dengan anggota jemaat melalui penatua wilayah gitu ya.
siapa yang berpotensi untuk ambil bagian di dalamnya, berbagi kasih. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana kita tidak hanya melihat terhadap pergumulan kita saja, tetapi tetap menaruh kepedulian kepada orang lain. Betul. Oleh karena itu di akhir renungan ini ingin mengajak ibu-ibu untuk tetaplah berbuat kasih walaupun dalam pergumulan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menghimpunkan persembahan dan kita mengingat juga siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Sambil persembahan dikumpulkan kita menyanyikan Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita akan menaikkan persembahan dalam doa sekaligus doa syafaat dan juga doa permohonan berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan untuk tetap berbuat kasih walaupun kami dalam pergumulan, sama seperti perempuan yang berdosa. Tidak menghalangi pergumulannya, tidak menghalangi beban pikirannya untuk tetap dapat memberikan yang terbaik kepada Yesus. Kiranya kami boleh meneladani perempuan yang berdosa ini ya Tuhan, dan kami juga di setiap saat sebagai kaum perempuan melihat berbagai peluang bagi kami untuk berbuat kasih dan melakukan sinergi dengan berbagai pihak sehingga kami dapat melakukan yang Tuhan kehendaki dari kami. Kami juga telah menghimpunkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami. Tuhan juga berkenan untuk menguduskannya supaya dapat dikelola dengan baik dan mendukung pelayanan-pelayanan yang dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kaum perempuan ya Tuhan, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga yang tetap berkarya, kiranya Tuhan memberikan ketekunan, ketabahan, kesabaran dalam mengajari anak-anak, dalam mengelola kehidupan berkeluarga, juga dalam berkarya di tengah pelayanan. Biarlah ya Tuhan, kiranya keluarga-keluarga juga tetap terpelihara, terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID. Kiranya kami sebagai kaum perempuan diberikan ketabahan, kesabaran, sehingga kami dapat bersikap bijak di tengah berbagai situasi. Kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu dimanapun berada, kiranya Tuhan akan senantiasa ikut campur di dalamnya, sehingga dari setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mengingat perjalanan gereja kami, Gereja Kristen Pasundan, memasuki usia ke-86 tahun. Kiranya karya kami di tingkat sinodal, klasis maupun aras jemaat ya Tuhan, kami dapat terus mengukir karya terbaik bagi bangsa dan negara kami dalam kiprahnya, terutama untuk mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID ya Tuhan. Selain menegakkan keadilan dan kebenaran, kiranya Tuhan memakai para pemimpin kami baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kiranya kami juga ya Tuhan senantiasa di tengah berbagai situasi kami tetap dapat melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dan kami akan terus merasakan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, menguatkan, menuntun dan memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelayanan
kebaktian kaum perempuan ya Pak Gus ya. Ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Kasih perjanjian